wabarakatuh. Bapak dosen yang kami hormati dan muliakan, serta teman-teman yang saya banggakan, kami dari kelompok 12 akan menjelaskan materi kami tentang internalisasi akhlak tasawuf dalam mata pelajaran di sekolah sebagai paradigma baru pendidikan. Di sini saya William Perry dengan NIM 2030202239 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu latar belakang kajian tasawuf. Kajian tasawuf merupakan kajian yang tak terpisahkan dari kajian Islam. Sejak masuknya Islam di Indonesia, telah tampak unsur tasawuf mewarnai keagamaan masyarakat. Bahkan hingga saat ini, nuansa tasawuf masih kelihatan menjadi bagian yang tak terpisahkan, menjadi bagian dari pengamalan sebagian keagamaan kaum muslimin di Indonesia. Terbukti dengan maraknya kajian tasawuf ini di berbagai dunia keagamaan masyarakat. Kemudian pengajaran tasawuf di dalam dunia pendidikan sangat penting dilakukan. Pengajaran tasawuf akan mendorong dimensi etis di dalam peserta didik, baik dari madrasah ibtidaiyah sampai dengan perguruan tinggi, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang menjadi umat yang tidak saja menguasai ilmu-ilmu umum, tetapi juga memiliki karakter dan berakhlak yang mulia. Hal ini sangat penting dilakukan karena hal ini bisa menciptakan generasi pemimpin bangsa yang bersih, jujur, bebas dari KKN menuju bangsa yang lebih bermanfaat dan bermartabat. Baiklah, itulah materi dari saya. Akan dilanjutkan oleh saudari Pinka. Baiklah, di sini saya Pinka Kristi dengan NIM 20302227 akan melanjutkan materi. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya akan terlebih dahulu mengingatkan kembali tentang pengertian tasawuf. Tasawuf adalah salah satu cabang ilmu Islam yang menekankan dimensi atau aspek spiritual dari Islam. Spiritualitas ini dapat mengambil bentuk yang beraneka ragam di dalamnya. Dalam kaitannya dengan manusia, tasawuf lebih menekankan aspek rohaniah ketimbang aspek jasmaniah. Dalam kaitannya dengan kehidupan, ia lebih menekankan kehidupan akhirat ketimbang kehidupan dunia yang fana. Sedangkan dalam kaitannya dengan pemahaman keagamaan, ia lebih menekankan aspek esoterik lebih menekankan penafsiran batin ketimbang penafsiran lahiriah. Dalam bukunya, Moh Idris Jauhari menjelaskan bahwa tasawuf adalah wasilah, yaitu medium yang ditempuh oleh seorang mukmin melalui proses upaya dalam rangka menghakikatkan syariat lewat tarikot untuk mencapai makrifat. Secara umum, pengertian tasawuf adalah mencari hakikat atau mendekatkan diri kepada Allah dengan harapan bisa menjadi orang yang dikasihi Allah serta mampu meninggalkan kesenangan duniawi demi kehidupan abadi di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan dengan NIM 20302251. Di sini saya akan melanjutkan atau menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu pengertian internalisasi akhlak tasawuf. Internalisasi merupakan proses yang dikerjakan seseorang dalam menerima sosialisasi. Internalisasi dilakukan melalui pemahaman dan interpretasi lebih lanjut dalam melakukan suatu tindakan. Proses internalisasi tidak dapat dikatakan pasif, meskipun individu terlihat diam saat agen sosialisasi mentransfer nilai dan pesan-pesan intromartif. Pada dasarnya, secara proses interpretasi lebih lanjut setelah menjalankan proses individu berusaha mengingat serta dalam batinnya untuk interpretasi atau dipahami secara lebih mendalam. Secara sadar, individu kemudian menjalankan hasil interpretasi dalam diri sebagai pola perilaku seperti yang diharapkan oleh agen-agen sosialisasi. Kemampuan internalisasi sesungguhnya sudah ada sejak individu itu dilahirkan. Hal itu terbukti ketika ibu mengajak bayi bicara
Bayi tersebut merespon dengan senyum. Internalisasi akhlak tasawuf di dalam dunia kependidikan, pembelajaran sangat penting dilakukan sebagai bekal awal dalam membentuk akhlak dan juga kepribadian para generasi penerus bangsa di lingkungan kependidikan. Akhlak tasawuf merupakan akhlak yang mementingkan amal soleh yang sebagai bagian dari akhlak sosial dan bukan hanya akhlak individual. Ini berbeda dengan tasawuf selama ini yang kadang-kadang dianggap sebagai anti-uzlah, yaitu pengasingan diri dari pergaulan masyarakat. Dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, tasawuf juga melakukan pendekatan kepada Allah, tetapi tidak menjauhi kepentingan duniawi. Masuknya Islam di Indonesia telah tampak unsur tasawuf mewarnai keagamaan masyarakat. Jadi, akhlak tasawuf sangat berguna bagi masyarakat di sekitar kita, apalagi sekarang ini, karena akhlak tasawuf masih kurang lah, karena di sini di dunia ini masih mereka memikirkan dunia daripada keagamaan. Baiklah, itulah materi dari saya. Kalau ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.